aja. Oke, jalan terus ya. Yang maju sudah, sekarang yang mundur. Gimana kalian mengerjakannya? Coba ada yang cerita. Saya telah mengerjakan. Ceritanya adalah begini-begini begini. Caranya gimana? Ah, harus pakai whiteboard kan. Stop. Tanpa whiteboard coba di sini. Ada yang sudah mengerjakan, harusnya kan sudah. Wow. Oke, hitunglah estimasi untuk F T pada saat T sama dengan 3 detik dengan metode sesi mundur menggunakan ukurannya sudah diketahui yaitu 0,2. Bagaimana selisih mundurnya? Berarti kita pakai formula selisih mundur. Apa rumusnya? Rumus selisih mundur itu S aksen T. Ada nggak di kalian itu? Kurang tebal ya? Mendekati S T kurang S, itu kan, bagi dengan HI. Udah. T-nya berapa? T-nya berapa? 3. T-nya 3, iya. T-nya 3. H-nya sudah diketahui tuh di soal 0,2. T kurang H-nya sama dengan 2,8. Lalu berarti kalau kita masuk ke S3, S dengan T sama dengan 3, ini kan udah nih, S3 sama dengan 3, maka masukin ke rumus S-nya nih. Ah, kalian. Tiga pangkat 3. ST sama dengan T pangkat 3 ditambah dengan 2T. Kalau S-nya sama dengan S-nya untuk S sama dengan 3, T yang sama dengan 3, maka 3 pangkat 3 ditambah 2 pangkat, 2 dikali 2 3. kali 2 kali 3. 3 pangkat 3, 27. 27 tambah 6 6 sama sama dengan dengan 33. 33. Untuk yang S-nya ini 2,8 adalah berapa? 2,8 pangkat 3 pakai kalkulator aja nih. 28, pangkat 3 tambah 2 kali 2,8 sama dengan berapa? Pakai kalkulator dong. 28 pangkat 3 nih ya untuk T kurang H. Jadi berapa?
Ya ibu, suaranya nggak ada ibu. Belum ada ibu. Tes, 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 suara ada. Ada ibu. Ada Ibu. Suara kalian, hari kalian ya tadi bicara nggak? Share screen-nya ada suaranya Tempat hilang ibu. ya? Iya ibu tadi pas setelah nanya yang 2,8 pangkat 3 ibu. Pas ngelanjutin suaranya hilang. Hmm, potong. Sekarang ada nggak? Ada ya? Sekarang ada nggak gambar share screen-nya? Ada Ibu. Ada ibu. Harus. Oke. Oke. Gunanya PJ untuk nulis. Nah, ini solusi formulanya. Sama? Sama. Sama Belum ibu. sampai. Nilai eksaknya berapa? Tuh, kalau nilai eksak berarti ini di mana aja nih tuh tempatnya yang itu. Dua. Tuh, nilai eksaknya berarti apa? ST sama dengan 3T kuadrat warnanya tidak mendukung. Warnanya kita ganti jadi hmm, S aksen I. Hmm. S
dan T sama dengan 3T pangkat 2 tambah 2. Kelihatan ya, tambah 2. Maka pada T sama dengan 3, X asen 3 sama dengan 3, 3 kuadrat 2 sama dengan 29. Terus kita hitung untuk yang galat mutlaknya. Galat mutlak itu galak eksak dikurangi galak numerik. Jadi galat eksak harga mutlak dari galat eksak kurangi galat numerik 27,24 sama dengan 0,67. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lanjutkan. Turunan pertama. Menggunakan ini udah pada udah. Pusat. Oke. Kalau warna ini kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Oke. X, fx-nya x kuadrat. Tentukan estimasi turunan pertama dari fx pada titik x sama dengan 2 menggunakan metode selisih terpusat dengan ukuran langkah H sama dengan 0,1. Bandingkan hasilnya dengan nilai eksak. Kita berarti menghitung nilai eksak dulu, nilai analitik ya, nilai eksak dan analitik. Turunan dari fx kan diketahui fx x kuadrat, berarti turunan pertama dari fx adalah 2X. iya betul ya, jangan ragu. Terus pada X sama dengan 2, maka tanda panah aja ya, makanya maka hapus. Maka turunan untuk ininya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. sekarang estimasi nilai selisih terpusat. Selisih terpusat itu adalah turunannya ih tolak selisih terpusat. Saya lapar, kalian lapar nggak? Selisih terpusat itu berarti turunannya itu gimana? Ekuivalen dengan fx ditambah h kurangi fx kurang h per 2. X-nya berapa? X-nya kan 2, H-nya kan 0,1. Jadi X ditambah H-nya berapa? 2,1, ya kan? Terus kalau X kurang H-nya sama dengan 1,9. Ya kan? Sampai sini.
Berarti F kita masuk ke sini. F 2,5, 2,1 sama dengan 2,1 kuadrat. Berapa 2,1 kuadrat? Nah, 4, 4,41. Kalau F 1,9 sama dengan 1 kuadrat. Ini kan ya, sama dengan berapa 1,9 kuadrat? Aduh, mendekat 2 aja itu berarti 3 koma sekian. 3 koma berapa? Suara saya 3,61. 3,6. Udah sok tinggal substitusikan ke sini. Itu mah gampang kan. Jadi sini mah ngerti ya. Ini substitusi yang ini untuk mengetahui fx-nya. Ya udah, substitusikan pulang ke sini. A sama dengan ini. Yang ini. Berapa tadi? Fx tambah H itu kan 2,1. Ini berarti 4,41 kurang 3,61. Irit banget. Jangan ditiru kalau ke murid nggak boleh ya kayak gini. 4,41 kurang 3,61 bagi dengan 2, 2H. 2 kali H-nya. H-nya berapa? 0,1. 0,1. Sama dengan berapa ini? 1, 0. 14 kurang 6, 8. Sama 0. Habis. Itu lagi. 2 kali 0,1, 0,2. Oh, ini mah gampang tuh. Jadi 0,8 dikurangi 0, itu mah 0,4. Ya, sudah 0,4. Jadi kesimpulannya apa? Di pada f(x) yang x kuadrat, metode selisih terpusatnya memberikan hasil yang sama persis. Ya, kok 0,4? Kalian bilang nggak tuh kalau saya salah? Mana Bu sama persis yang 1,4, yang 1,4. 0,8 dibagi 0,2, 4. 0,4 ya. Sama persis nilainya ternyata pakai pakai yang ini sama pakai yang ini sama sama pakai yang ini sama persis. Ini tuh karena selisih pusatnya memiliki galah 0. H2-nya kan 0. Ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Saya gampang. Gampang kan? Harusnya sih gampang. Ini kan substitusi, substitusi. Oke, dah gampang ya? Lumayan lah. Lumayan lah. Lumayan karena setelah dibahas. Kalau itu nulis-nulis aja jangan. Hmm. Oh, saya nggak bisa lihat gambar kalian. Gimana sih? Tadi dikecilin kaliannya. Sekarang hilang. Oh, ini. Astagfirullah.
Aja ada. Yeay, bisa. Dah, selisih terpusat. Selisih terpusat lah, menikah. PSKB screen. Tuh, ya makanya ada PJ gerak. Jadi saya nggak harus sering-sering screen sih. Saya harus deh. Oke, kita maju ke selisih terpusat. Ya. Oh, selisih pembagi. Oke, selisih pembagi ini lebih fleksibel ya daripada selisih yang tadi. Kalau order pertama untuk selisih pembagi masih gampang. Ini karena dua, satu dan dua aja I dan J. Begitu order dua yaitu IJK dan seterusnya nanti sampai N. Nah, untuk contohnya, misalnya diberikan nih dua titik X 01 dengan fungsinya itu sama dengan 3. X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 3, dan X1-nya adalah 4 dengan Fx satunya sama dengan 9. Hitung nilai selisih terbanyak dan apa perbedaan selisih terbagi dan selisih biasa. Yuk, hitung yuk. Kalau kata kalian itu orde berapa? Orde berapa? Berapa? 0 sama 1 doang. Orde pertama. Kalau orde pertama kita pakai rumus yang orde pertama. Apa? F, X, Y, koma. Nggak usah ditulis loh ya. Ini, ya. Kita pakai rumus ini. Jadi nggak usah ditulis. Kita langsung ke langkah penyelesaian. Hapus. Oke, F, X yang pertama berarti 1,4. 1,4 itu sama dengan tadi F J-nya adalah 4. Fungsi dari 4 itu tadi 9 kan? 9. Dikurang dengan F yang kedua. F yang kedua. Eh, 0. Fx 0-nya itu adalah 3. Bagi dengan X4 X1 kurang X0, yaitu 4 kurang 1. Jadi berapa? 9 kurang 3, 6, 4, 3 sama dengan 2. Berarti nilai selisih pertama ada 2. Nilai selisih pertamanya 2. Nilai selisih pertama itu tuh sebenarnya memperlihatkan kemiringan atau garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Terus bagaimana dengan selisih pertama itu kan sudah dihitung. Apa perbedaan mendasar antara selisih terbilang dengan selisih terhingga biasa? Perbedaan selisih terhingga biasa yang tadi sama selisih terbagi yang ini.
Kalau selisih dari terhingga biasa yang tadi kita pelajari, yang ini, yang sebelumnya, dari itu si haknya itu harus tetap atau sama besar. Tetap. Untuk yang cara tadi, kalau yang pembagi itu beragam. Terus nilai pembaginya untuk selisih yang biasa atau selisih terhingga biasa, ini tuh nilai pembaginya itu hanya dilakukan sama eh, hanya dibagi oleh H atau kelipatannya. Terus kalau di selisih pembagi ini atau selisih terbagi dibagi sama ini yang tadi selisihnya. Si pembaginya itu adalah selisih nilai X yang bersesuaian. Terus kegunaannya itu bedanya ya, kegunaan. Ini untuk estimasi turunan. Kalau ini nantinya untuk polinomial interpolasi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita maju ke yang baru. Ini save nih ya, save aja. Bisa save nih. Nomor satu. Save. Oke, ini sudah. Kita buka yang ini. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Oke. Kelihatan baru-baru. Baru-baru. Kelihatan. Nah, kan kita sudah tadi sudah belajar tentang selisih-selisih ya di sini. Sekarang kemarin kita belajar tentang selisih terhingga biasa dan selisih pembagi. Itu secara ininya. Nah, sedangkan buat apa sih sebenarnya
Ini apa kaitannya nanti ke depannya? Nah, untuk menyelesaikan numerik yang melibatkan data diskrit dengan titik-titik menggunakan interpolasi polinomial nantinya ada dua metode yang sering digunakan untuk menyusun polinomial tersebut. Jadi ke depannya kita memang akan menyusun mengenai fungsi polinom. Nah, untuk ini ada yang namanya selisih terhingga dan selisih pembagi. Nantinya selisih terhingga biasa yang tadi dipelajari yang seperti ini dan eh, selisih pembagi itu berhubungan dengan polinomial Newton gitu. Nih, untuk terhingga dan selisih pembagi tadi X-nya itu atau jaraknya H itu berjarak sama. Sedangkan yang ini bebas. Dan untuk yang datanya akan lebih seragam. Kalau ini nantinya fleksibel dan penggunaan simbolnya nanti ini pakai delta, ini pakai F titik-titik. Tuh. Nah, sebelum ke itu nih yang berhubungan dengan polinomialnya untuk polinomial Newton orde 2 pada selisih berbagi. Kalau kalian yang tadi bentuknya X sama dengan 1 dengan X sama dengan 0, nah sekarang coba dibentuknya pakai kayak gini. Pakai bentuk tabel. Sebenarnya sama aja ya cara cara penerjemahannya. Nah, cari nilai F3 kan polinomial orde 2. Dan kalau untuk permasalahannya ini kan abstrak, permasalahannya kayak gimana? Nah, permasalahannya seperti ini. Coba dulu, nanti kita bahas minggu depan. Karena kita butuh ke sini nantinya, interpolasinya kan. Gitu. Jadi yang tadi, jadi tugasnya mengerjakan soal satu. Belum kita masuk ke interpolasi. Tuh, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Isilir. Ini gampang kalau kalian mengikuti, saya buat kalau kalian mengikuti arahannya tadi, gimana? Ada yang mau yang ini, kita minggu depan bahas ini dan bawah. Gitu. Oke, 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 oke. Habis ini matematika semua dari pagi, kasihan banget. Kalian ya bisa tapi gampang lah, masih gampang. Masih perhitungan. Sok, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak, kalau tidak ada, ya udah cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Tolong kerjakan yang ini, nanti dikumpulkan di GCR. Sekarang saya buat dulu. Share, share. Perlu yang udah diacak-acaknya, perlu yang udah dicoret-coretnya nggak di GCR? Kirim ke Perlu GCR. Ibu. Lo ibu tuh. Yang tadi ya, yang udah dicoret-coret. Jadi mana? Oh, ini.
Mana sih JCR kalian? JCR. Hmm. Hmm. Ya, terus mungkin materi yang pertama, lihat materi, diedit dulu, terus upload cara-cara. Oke. Nah, coba cek, sudah ada? Oke. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Raihan, saya minta PJ-nya ya. Nanti tolong kasih tahu siapa PJ-nya. Jadinya Kang Putra, Ibu. Oke. Nanti diminta itunya. Putra udah masuk lagi. Udah, Bu. Alhamdulillah. Selesai dagangnya sudah selesai. Apa kabar Putra? Alhamdulillah, Bu. Minal. Sehat-sehat? Kalau online bisa ya? Alhamdulillah. Ya, insya Allah bisa. Offline juga Nanti harus tinggal bisa. itu aja, apa? Bikin Excelnya sama Putra nanti. Kalau Iya, yang kalau datang enggak, hari ini ya. Nanti disesuaikan. Jangan yang nggak datang kamu ini ya Putra ya. Kamu checklistin, saya sesuaikan dengan screenshot saya. tapi ada yang itu, Bu. Kadang-kadang ada yang bentrok gimana, Bu? Iya, ada yang bentrok apa-apa dikasih aja GCR-nya aja sama materinya terus di Kalau yang bentrok ngerjain bentrok aja tuh gitu yang kan. RPL ya. Iya, yang RPL. Hai Pak tadi dia apa bentrok sama yang 2024 2025 kalau nggak salah. Oke, Pak Martin sudah datang. Semangat semuanya. Lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waktunya wabarakatuh. dia Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.